Latar belakang, darah merupakan komponen penting dalam tubuh manusia yang berfungsi mengangkut oksigen, zat makanan, serta berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Salah satu karakteristik darah adalah golongan darah yang ditentukan oleh antigen pada permukaan eritosit. Berdasarkan sistem ABO dan resus, penentuan golongan darah sangat penting dalam dunia medis, terutama dalam transfusi darah, donor darah, dan kehamilan. Karena ketidaksesuaian golongan darah dapat menyebabkan reaksi aglutinasi yang berbahaya. Tujuan praktikum: mahasiswa dapat mengetahui dan menentukan golongan darah sistem ABO dan resus pada sampel darah. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam uji golongan darah adalah autoklik, lancet, tusuk gigi, dan kartu tes golongan darah. Adapun bahan yang diperlukan dalam uji golongan darah adalah serum reagen anti-A, serum reagen anti-B, serum reagen anti-AB, serum reagen anti-D atau bisa disebut dengan resus, dan yang terakhir kapas alkohol. Cara kerja: yang pertama, siapkan kartu uji yang telah diberi nama kita. Dua, bersihkan jari yang akan ditusuk dengan kapas alkohol. 3. Sampel darah diambil dari jari pasien menggunakan autoklik. Nomor 4. Teteskan darah pada kartu uji sebanyak 4 kali pada tempat yang tersedia. Nomor 5. Teteskan serum alfa sebanyak 1 tetes pada sampel darah pertama. Nomor 6. Lakukan langkah seperti nomor 5 untuk serum beta, serum alfa beta, dan serum anti resus. Nomor 7. Ratakan setiap sampel darah yang sudah ditetesi serum dengan tusuk gigi, kemudian diamati. Pembahasan: pada sampel darah yang pertama, darah tidak menggumpal setelah ditetesi serum antigen A, maka dapat disimpulkan darah tidak mempunyai antigen A. Pada sampel darah yang nomor 2, darah tidak menggumpal setelah ditetesi serum antigen B, maka dapat disimpulkan darah tidak mempunyai antigen B. Pada sampel darah yang nomor 3, darah tidak menggumpal setelah ditetesi serum antigen AB, maka dapat disimpulkan darah tidak mempunyai antigen AB. Pada sampel darah yang terakhir, darah tidak menggumpal setelah ditetesi serum antigen resus. Kesimpulan: maka dapat disimpulkan, jadi golongan darah saya adalah ORH-, golongan darah O, dan golongan resus negatif. Hal yang terjadi jika golongan darah O didonorkan ke golongan darah lainnya. Yang pertama, golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B pada permukaan sel darah merah, namun memiliki antibodi A dan B dalam plasma darah. Yang kedua, karena tidak memiliki antigen A dan B, maka golongan darah O tidak akan menggumpal jika didonorkan ke golongan darah lainnya. Dan yang terakhir, proses penggumpalan atau disebut aglutinasi dapat terjadi jika terdapat reaksi antara antigen dan antibodi. Istilah penting dalam sistem transportasi: A. Aglutinasi, penggumpalan partikel seperti sel darah merah dikarenakan reaksi antara antigen dan antibodi. B. Antigen, zat yang dapat merangsang sistem imunitas untuk menghasilkan antibodi. C. Aglutinin, protein dalam plasma darah sebagai antibodi yang dapat mengumpal aglutinogen. D. Plasma darah, cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. E. Serum alfa, serum yang digunakan untuk mengetahui adanya antigen A pada darah seseorang. F. Resus negatif, golongan darah yang tidak memiliki faktor resus pada sel darah merah.
G. Erythroblastoses fetalis, kondisi ketika sistem kekebalan tubuh ibu menyerang sel darah merah janinnya yang disebabkan oleh ketidakcocokan RHO. H. Resipien universal, golongan darah AB dapat menerima darah dari orang golongan darah apapun, karena golongan darah AB tidak memiliki agglutinin dalam darahnya. I. Jika golongan darah A menikah dengan B, maka kemungkinan anaknya memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Apabila golongan darah orang tuanya bersifat heterozigot, atau bisa disebut dalam satu golongan darah membawa gen A atau gen B dan gen O. J. Jika golongan darah A didonorkan ke B, maka akan terjadi penggumpalan. Hal ini dikarenakan terjadi pertemuan antara antigen A dari darah pendonor dengan antibodi A pada darah penerima.